Pertama-tama selamat sore Ko Dani. Perkenalkan, nama saya Vila Zaira dari kelas 10. Sebelumnya kami di sini ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang Ko Dani. Saya ingin mengetahui tentang kehidupan pribadi Ko Dani, bisnis yang Ko Dani jalani, mengenai perjuangan sampai jatuh bangunnya Ko Dani dalam menjalankan bisnis ini. Ko Dani ini sekarang kita anggap sebagai tokoh inspirasi bagi generasi muda di SMAK. Ko Dani ini sebagai dari Jember ya, asalnya. Asli Jember guys. Mungkin Ko Dani bisa menceritakan sedikit tentang keluarganya Ko Dani, pendidikan Ko Dani, sampai pengalaman yang dianggap sebagai prestasi sama Ko Dani. Keluarga, pendidikan, sama pengalaman. Ya. Kalau keluarga, aku lahir dari keluarga yang ya dibilang kekurangan enggak, dibilang kaya juga enggak, berkecukupan lah, bisa sekolah dengan baik, lulus dengan baik juga. Kebetulan kalau ngomong keluarga ya, aku sekarang termasuk anak yatim. Papaku udah meninggal kemarin karena kena COVID juga. Aku juga punya adik yang sekolah di SMAK, namanya Dese, kelas 11 kalau nggak salah. Kalau nggak salah guys. Itu apalagi ya kalau misalnya soal mungkin ya keluarga itu aja sih, nggak ada yang terlalu buruk, nggak ada yang terlalu spesial juga ya, seperti keluarga pada umumnya lah gitu. Kalau ngomong pendidikan ya, aku dari dari TK, SD, SMP sampai SMA aku aku bersekolah di sekolah swasta. SD-nya di Maria Fatima, SMP-nya juga Maria Fatima, SMA-nya di sini. Terus sekarang aku lagi nempuh di manajemen, di prodi manajemen di Universitas Jember, baru masuk tahun 2021 kemarin. Kalau boleh tahu, masuk ke prodi manajemen ini karena disuruh keluarga atau kemauan sendiri? Ya, kalau ini sebenarnya agak menarik. Sebenarnya aku udah pernah punya bayangan mau masuk ke manajemen. Sebelumnya aku maunya sudah daftar bahkan di BINUS waktu itu, udah diterima di BINUS, udah tinggal kayak pendaftaran ulang aja. Waktu itu ambil di desain komunikasi visual di kafe. Tapi ya karena memang ada insiden papaku harus ya meninggal waktu itu, akhirnya keputusannya berubah gitu. Dari yang aku udah daftar, udah tes, bayar ini itu juga, akhirnya udah nggak mungkin juga aku ninggalin mama sama adikku di rumah, ya aku harus tetap stay di Jember. Akhirnya waktu itu masih ada pembukaan pendaftaran SNMPTN yang jalur raport ya. Jadi pilihanku cuman bener-bener satu di UNED, ambil prodi manajemen, nggak ada opsi kedua atau opsi ketiga. Jadi ya pilih itu ya, anggapannya ya apa kata nanti ya, dalam nama Yesus lah gitu. Dan ya puji Tuhan akhirnya keterima di manajemen UNED tanpa harus tes, ya bisa masuk ke manajemen itu. Sebelumnya masuk ke prodi ini udah ada bayangan, wah ini masuk ke sini bakalan bisa berguna untuk bisnis kedepannya. Ya betul. Nah, kenapa aku juga ambil manajemen ya, karena aku ngerasa sepertinya inline lah. Kira-kira nanti apa yang tak pelajarin di sini juga bisa aku terapin di pekerjaanku yang harus aku jalani sekarang. Terus juga apa yang aku dapatkan di lapangan, di pekerjaan juga bisa aku jadikan contoh nanti ketika ada soal-soal atau ketika ada diskusi di kelas waktu pelajaran gitu, aku juga bisa dapat banyak hal yang sudah aku tahu sebelumnya di lapangan langsung gitu. Oke, yang kita tahu Ko Dani juga alumni dari SMAK. Betul. Ada nggak sih pengalaman menarik dari sekolah ini gitu? Mulai dari mana ini pelajarannya? Mungkin pertemanannya punya sahabat-sahabat gitu nggak? Iya ada. Tapi aku kalau misalkan ngomong di SMAK ya, aku kalau ngomong pertemanan, aku bukan anak yang kayak apa ya, nggak terlalu jadi spotlight lah di sekolah gitu ya, biasa-biasa aja. Nggak famous banget juga. Iya. Jadi ya teman-teman ada, tapi ya teman-teman sebatas kayak tugas bareng, makan di kantin bareng. Kalau pengalaman menarik soal pertemanan sih, paling seru setiap ada event-event OSIS. Itu paling seru, soalnya kita bisa kumpul sampai malam. Dulu waktu itu, zamanku itu ada PPS-nya itu kita fashion show, tapi pakai barang-barang bekas gitu. Ya, jadi kita ngumpul di rumahnya satu anak, akhirnya kita satu kelas bikin lah
bikin barang-barang bekas itu kayak makan bareng, sharing-sharing, nyanyi-nyanyi, habis guyon-guyon malam-malam itu termasuk hal yang seru sih menurutku. Tapi selain itu ya sudah gak ada karena pandemi online semua. Mungkin dia Masuk. ini mungkin kalau boleh ya pengalaman paling seru ya waktu ini nggak tahu aku boleh dikat atau enggak itu nanti paling nggak tahu deh Kenapa nih? paling seru sih waktu SMA ya, waktu online itu di tengah-tengah kelas bisa sambil Zoom, waktu sambil Google Meet tapi sambil main game bareng sama teman-teman itu. Mabar ya, Iya. Wah. Jadi di sini layarnya Zoom, di sini layarnya game gitu tuh. Paling seru kayak gitu. Gak pernah tuh bisa kayak gitu, baru sekali. Kalau dari teman-teman sendiri, ada yang sampai sekarang ngedukung Kodani sampai sekarang nggak? Ada ngedukung dalam hal apa ini? Mungkin pekerjaan atau Kuliah gitu. Iya, mostly teman-temanku sampai sekarang, bahkan dari dulu sampai sekarang ya teman-temanku ya masih tetap teman-temanku yang kayak aku kenal di SMA. Apa ya yang bisa diceritain, aku juga bingung kalau nge-support banget sih, tapi kayak misalkan waktu papaku gak ada, waktu itu mereka nge-fit call aku rame-rame dan semua itu datang nge-fit call kan lagi covid gitu ya. Terus juga kita sering setiap tahun itu kumpul bareng, terus ya masih sering sharing-sharing lah soal kuliah, soal karir depan. Ya kalau misalkan yang paling nge-support sampai sekarang sih ada temenku dulu di SMA namanya Fiona. cewek nih. Iya sih. Iya cewek kan Fiona. Ya, mungkin cowok. Wah, cewek apa cewek? Cewek beneran. Ada hubungan-hubungan romansanya nggak nih kira-kira? Karena ngedukung gitu kan. Ya. Wah, Cece Fiona bisa didengar. Terus kalau dari sekolahnya sendiri, apa ada pesan dari guru-gurunya? Siapa sih guru favoritnya? Kalau guru favorit dua ya, aku yang paling aku favorit ya. Yang pertama, maaf ya kalau misalkan ada guru-guru yang aku tahu. Gak apa-apa, ini gak ada yang nonton. Ini dua yang paling favorit itu yang pertama Pak Ujang. Yang kedua bukan favorit karena aku lebih sering interaksi, tapi favorit dia itu benar-benar guru yang benar-benar guru gitu. Itu Mehmet. Kenapa Pak Ujang? Karena ya mulai dulu dari awal masuk kelas 10 sampai kelas 12 ya aku sering in touch komunikasi sama Pak Ujang di tim lomba debat. Aku juga dibimbing sama Pak Ujang, kita lomba kemana-mana yang bina Pak Ujang, semua yang urus, semua yang buat perizinannya Pak Ujang pasti selalu support. Hanya termasuk aku masuk ke OSIS, jadi ketua OSIS juga itu dukungan dari Pak Ujang juga, dorongan dari Pak Ujang juga. Kalau Mehmet itu soal aku belum pernah nemu guru yang bener-bener ngedidik muridnya itu bener-bener nggak yang guru formalitas, guru pokok ngajar aja gitu, tapi ada value yang selalu bisa diambil. Jadi makanya kayak yang punya habit book itu pasti aku pakai sampai sekarang gitu. Kalau misalkan aku perlu baca-baca lagi grammar atau semacamnya, karena di kuliah kan tetap ada bahasa Inggris, itu bener-bener ngebantu framework gimana cara aku berpikir waktu dia ngajarin tenses itu sampai sekarang benar-benar kepake. Itu ngajarinnya seumur hidup ya? Iya, seumur hidup, betul, kepake seumur hidup. Oke. Lalu yang berikutnya, ada nggak sih pengalaman yang dianggap Kodani sebagai prestasi selama ini? Dari kapan ini? Dari kuliah? Pas sekolahnya atau gimana? Pas memulai bisnis. Memulai bisnisnya. Oke. Kalau ngomong prestasi untuk mulai bisnis, aku sebenarnya baru jalan 2 tahun. Aku mulai jalan itu dari Desember 2020 ya sampai hari ini masih running. Kalau ngomong prestasi sih, mungkin yang bisa dibilang prestasi menurutku bisa survive waktu pandemi itu termasuk prestasi sih menurutku, karena nggak banyak itu orang yang bisa mempertahankan bisnisnya di masa pandemi. Dan tapi prestasi itu bukan juga karena semata-mata karena aku gitu, tapi karena juga bisnis itu memang sudah lama dijalankan sama papa. Banyak juga yang nge-backup dari keluarga, saudara, termasuk tim yang ada di kantor juga, karyawan-karyawannya, tim-timku semua itu benar-benar support itu. Walaupun aku orang baru, tetap mereka nge-support aku buat belajar sambil jalan. Jadi
ya menurut prestasiku itu sih bisa recover dari keadaan yang harus cepet jatuh terus bisa naik lagi gitu. Kalau ngomong prestasi lain mungkin aku kan distributor, jadi bisnis yang dijalankan papaku ini distributor snack dan sembako juga. Salah satu snacknya itu mungkin kalau kamu tahu ada namanya snack biskuit Coca-Cola. Ya Coca-Cola itu kayak Malkis atau cookies kayak gitu gitulah. Itu Jember ini ya puji Tuhan termasuk distribusi barangnya termasuk top 5 nasional. Memang ya untuk produk ini top 5 nasionalnya. Dan itu masih aku bisa pertahankan di zamanku. Itu termasuk prestasiku dan tim-timku juga sih, gak cuma aku aja. Ya, pasti tim-timku yang jual-jual kan tim-timku. Iya. Aku kan cuma di belakang aja sebenarnya. Gitu. Mbak Dani ini gak sombong banget ya. Dari tadi merendah terus Enggak. masih ngebawa nama keluarga, Oh ya nama, pastilah. nama tim-timnya Ya, juga. pasti. Kalau berarti Ko Dani ini umur 20 tahun ya? Ya, sekarang 20 tahun. Kelihatannya masih muda banget ya. Iya banget. Iya masih. Di umur yang terbilang masih muda ini kan kebanyakan sekarang apa sih pengusaha-pengusaha di Indonesia kan masih banyak yang apa ya penerusnya masih nggak dibilang masih muda gitu, udah tua semua kan. Oke, iya. Ko Dani ini Betul. di umur yang masih muda gini, masih 20 tahun bahkan udah punya usaha. Ada nggak sih rintangan-rintangan yang menurut Ko Dani terbilang wow banget nih sehingga bisa dilewati? Oke. Kalau rintangan sih itu tadi sih sama kaitannya sama pandemi tadi. Itu waktu pas papaku enggak. Aku cerita detail nggak apa ya? Gak apa-apa. Waktu pas papaku sudah nggak ada umur, akhirnya semua fasilitas di bank itu sempat ditutup semua. Bukan ditutup, dibekukan. Karena kan masih atas nama papaku semua. Jadi papaku yang punya kredit di bank itu kan digunakan buat perputaran di bisnis uangnya. Tapi fasilitas itu nggak diberikan sama bank. Akhirnya ya itu jadi tantangan pertamaku. Tantangan pertamaku gimana caranya aku yang masih muda ini dapat kepercayaan sama bank. Itu. Nah untuk menjalani hal itu, untuk menghadapi rintangan itu ya, aku keliling ke sana kemari sih sebenarnya nyari mana kira-kira bank yang mau nerima. Sebenarnya walaupun nggak ada masalah apa-apa, sebenarnya kan cuma ganti aja dari papaku ke aku. Cuman karena aku dianggap masih muda dan nggak ada pengalaman di sana, dan aku juga memang belum pernah ikut masuk ke dalam sebenarnya. Jadi mungkin ya dianggap sebelah, ya of course lah namanya bank kan pasti mereka nggak mau resiko juga kan, wajar lah menurutku. Tapi ya paling berat sih memang di situ sih. Dan kebetulan ya aku lagi-lagi diuntungkan sama relasi yang udah dibangun sama papaku dulu. Jadi akhirnya dapatlah dana dari bank BPR Wilis waktu itu yang support aku. Terus akhirnya sekarang pindah di BCA. Kalau BCA ini juga dari rekan juga di banknya. Tuh tantangan terberatku itu sih buat meyakinkan meyakinkan bank untuk percaya buat ngasih kredit di tempatnya papaku. Gitu. Lalu selama pegang bisnis ini pernah nggak dapat cemooh atau pengakuan yang kurang baik dari orang-orang? Kalau cemooh secara langsung ke aku sejauh ini aku nggak pernah dapat, dan sebenarnya aku juga nggak terlalu peduli. Tapi ya kalau omongan-omongan adalah wajar juga, apalagi aku masih muda sudah mimpin di posisi yang harus benar-benar di paling atas ya. Omongan orang percaya apa nggak percaya aku bisa ngejalanin itu pasti ada ya. Tapi itu kan aku juga dengar dari orang lain aja, jadi aku nggak tahu kebenarannya gimana, apakah beneran ada omongan seperti itu atau enggak. Tapi ya ada sih ya omongan paling mungkin nggak bisa lah, paling habis berapa bulan atau berapa tahun ya juga selesai ya. Tapi ya aku nggak pernah peduliin soal kayak gitu sih. Berarti tetap maju terus ya? Ya maju terus maju terus. Terus kenapa sih Ko Dani ini punya keyakinan besar banget untuk membangun dan memajukan bisnis ini? Ada alasan tertentunya nggak? Aku nggak melihat apa bisnis yang dijalankan sama papaku, karena aku pun juga sampai sekarang masih belajar buat jadi satu sama bisnis yang dijalankan papaku. Belum bisa kayak penuh bisa full di mau menjalankan bisnis itu maksudku. Tapi yang lebih penting menurutku, karena itu sudah dijalankan sama papaku dari lama, banyak
orang yang bergantung hidupnya dari situ, karyawan-karyawannya nggak cuma karyawan, bahkan toko-toko yang biasanya ngambil dari tempat yang papaku, relasi yang sudah dibangun, ya eman kalau disia-siakan itu. Termasuk ya, apalagi ya ini orang-orang yang sudah hidupnya bergantung di perusahaan ini. Kalau misalkan waktu itu aku milih buat nggak usah ditutup aja, mereka mau cari makan dari mana gitu kan, apalagi kondisi pandemi waktu itu. Itu aja sih pemikiranku waktu itu. Oh, Itu aja sebatas. kalau dengar cerita Ko Dani tadi, pernah sebelum pegang bisnis ini pernah nggak sih ada tujuan lain untuk kedepannya selain dari bisnis ini? Iya ada, ya itu termasuk yang di kafe tadi. Waktu semenjak pandemi itu aku waktu masih SMA juga bahkan itu aku sempat ada kerjaan sampingan juga, freelance designer. Makanya kayak udah ada uang sampingan dari situ ya, walaupun nggak banyak sih, dikit, tapi kan udah ngerasa oh kayaknya bisa nih aku nerusin nih untuk fokus di desain gitu. Tapi ya karena memang Tuhan berkehendak lain ya gimana ya gitu. Karena itu ada goncangan sedikit Iya. dari Ko Dani. Goncangan batin maksudnya. Iya, dari batinnya. Justru malah di awal aku ngerasa kayak oh nggak bisa kok bisa meyakinkan diri gitu, Yakin diri, tapi baru di tengah-tengah kerasa ada goncangannya ketika ngadepin masalah di kantor. Bukan masalah cuman yang kredit itu, tapi masalah kayak masalah operasional, masalah tentang karyawan, masalah soal keuangan. Aku ngerasa kayak baru kerasa capeknya di situ kan. Baru mulai kepikiran gimana ya kalau misalnya seandainya waktu itu aku tetap fokus di desain. Tapi ya itu cuma pikiran aja sih, nggak sampai yang mengguncang atau mengganggu aku. Berarti ada pemikiran-pemikiran mau menyerah gak sih? Karena mungkin Ko Dani sendiri capek gitu. Kira-kira pernah ada? Kalau ngomong mau menyerah, menarik sih ini pertanyaannya. Kalau ngomong mau menyerah atau enggak, pasti selalu kepikiran sih yang namanya orang juga nggak punya ilmunya. Kecuali aku punya ilmunya, mungkin aku bisa santai ngelakuinnya. Tapi aku karena nggak punya ilmunya, akhirnya kayak ngambang ngejalaninnya di awal-awal terutama. Jadi ya sering kali ketika ada masalah rasanya kayak udahlah kayaknya nggak bisa deh. Tapi somehow nggak tahu kenapa ya selesai aja gitu masalahnya. Aku juga nggak ngerti ya, bisa selesai gitu, buktinya bisa sampai sekarang buktinya jalan. Jadi itu cuman ada di pikiran aja. Berarti Gitu. semuanya ngalir aja Iya gitu ngalir ya? aja, nggak tahu juga aku. Dari tadi cerita Ko Dani, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan buat adik-adik yang takut memulai bisnisnya? Apalagi kan murid-murid SMAK banyak yang mau ngembangin bisnis orang tuanya juga. Oke. Pesan apa ya? Aku juga bingung. Soalnya aku juga bukan orang yang udah lama terusin usaha papaku sih. Tapi kalau misalkan disuruh ngasih pesan buat teman-teman yang mungkin nanti ke depan mau jalanin bisnis ya, pesanku aku dulu orangnya yang merasa kayak aku bisa hidup tanpa harus tanpa harus berpegang sama usaha yang papaku jalani gitu. Jadi aku bisa bangun sendiri. Nah, tapi menurutku ini bisa setuju atau enggak ya, tapi menurutku ketika kamu punya privilege, kamu punya kesempatan itu untuk bisa meneruskan usaha orang tuamu, ya manfaatkan sebaik-baiknya. Entah itu nanti jadi ujung karirmu atau enggak, tapi ya coba aja dulu gitu, daripada nggak ngecoba sama sekali, nggak dapat pelajaran apa-apa, kamu mulai sesuatu dari nol. Seenggaknya kamu coba dulu walaupun itu bukan bidang yang kamu minati. Jadi ya kalau memang punya privilege, jangan sok-sokan aku bisa sendiri gitu. Ya manfaatkan privilege dengan baik gitu. Menurutku aneh kalau misalnya orang punya privilege tapi nggak dimanfaatkan. Itu menurutku aneh. Dimanfaatkan privilege dari orang tua kalian sih, menurutku itu sih. Kalau dari Ko Dani ada nggak sih quotes yang paling Ko Dani suka untuk nyemangatin diri sendiri, atau quotes yang bikinan Ko Dani sendiri? Kalau quotes bikinan kau nggak punya quotes. Kalau quotes yang paling aku suka ini ada ini aku nggak tahu ya, aku bukan anak yang rohani banget, tapi aku suka ayat ini apa ya, tak baca ya. Apa? Ini quotesnya itu aku ambil dari Matius bab 6 ayat 34. Itu bukan quotes ya sebenarnya, ayatnya aku ambil dari Matius 6 ayat 34. Itu isinya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Gitu. Saya
bisa diteladani ya guys. Segitu dulu deh dari Udah, oke. wawancara kali ini. Terima kasih buat Kodani Ya, yang aku juga udah makasih banyak. mau diwawancarai sama kita. It's a pleasure.